Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Volanda. Saya dari Prodi Kefarmasian. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita untuk tugas anatomi fisiologi. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi. Fisiologi reproduksi wanita. Sistem reproduksi merupakan sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Beberapa organ yang berkaitan dengan sistem reproduksi adalah organ reproduksi baik pada wanita maupun pada laki-laki, dan hormon yang menunjang aktivitas organ reproduksi. Secara fisiologi, sistem reproduksi dapat efektif tanpa memengaruhi sistem tubuh yang lain. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium. Ovarium merupakan saluran reproduksi perempuan yang berfungsi menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Ciri-ciri ovarium: berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm, struktur berwarna putih kelabu dengan permukaan yang tidak teratur, ukuran sekitar 3 cm sampai 1,5 cm, berada di dalam rongga badan di daerah pinggang umumnya. Setiap ovarium menghasilkan ovum setiap 28 hari. Ovum yang dihasilkan ovarium akan bergerak ke saluran reproduksi. Ini ada tuba falopi. Tuba falopi atau saluran telur berjumlah sepasang di kiri dan kanan ovarium dengan panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkal tuba falopi berbentuk corong yang disebut infundibulum yang memiliki jumai-jumai atau fimbre. Fimbre berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke tuba falopi. Tuba falopi berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Sedangkan uterus merupakan organ muskular yang berongga, berdinding tebal, dan terletak di antara kandung kemih di sebelah anteriornya dan rektum di sebelah posterior. Panjang uterus 7,5 cm, lebar 5,5 cm, kedalaman 2,5 cm. Dinding uterus sangat tebal, kurang lebih 1,2 cm. Uterus terdiri dari dinding berupa lapisan jaringan yang tersusun dari beberapa lapis otot polos dan lapisan endometrium. Dan yang ketiga ada vagina, merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Vagina juga sebagai saluran fibromuskuler elastis yang membentang ke atas dan ke belakang dari vulva hingga uterus. Vagina bermuara pada vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput berlendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian terdalam merupakan jaringan ikat berserat. Dinding anterior vagina memiliki panjang kurang lebih 7,5 cm dan dinding posteriornya kurang lebih 9 cm. Dinding vagina tersusun dalam lipatan atau ruge yang memungkinkan vagina untuk mengembang sehingga dapat melalui kepala bayi ketika melahirkan. Selaput berlendir atau membran mukosa menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin, jaringan otot dan jaringan ikat berserat bersifat elastik yang berperan untuk melebarkan uterus saat janin akan dilahirkan dan kembali ke kondisi semula setelah janin dikeluarkan. 4 fungsi vagina, yaitu yang pertama rintasan bagi spermatozoa, yang kedua saluran keluar bagi janin dan produk pembuahan lainnya saat persalinan, 3 saluran keluar bagi darah haid, keempat ada dengan sekretnya yang asam bisa menghalangi penjalaran infeksi secara asenderen. Berikut adalah gambar vagina bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar adalah mons pubis, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Mons pubis akan tumbuhi dengan rambut bila masuk pada masa pubertas. Di bawah mons pubis terdapat lipatan labium mayor atau bibir besar yang berjumlah sepasang. Di dalam labia mayor terdapat lipatan labium minor atau bibir kecil yang juga berjumlah sepasang. Labium mayora dan labium minora berfungsi untuk melindungi vagina. Titik pertemuan antara labium mayora di labium minor pada bagian atas labium membentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris.
Klitoris merupakan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pada pria yang memiliki korpus cavernosa. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Pada vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing yang saluran kelamin pada vagina. Daerah dekat saluran ujung vagina terdapat himen atau selaput darah. Himen merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Masa perkembangan sistem reproduksi wanita. Masa bayi atau folikel primordial, bakal telur. Di kedua ovarium telah lengkap, yakni sebanyak 7.500 sampai dengan 1 juta butir dan tidak bertambah lagi pada kehidupan selanjutnya. Alat kelamin luar dan dalam sudah terbentuk. Pada minggu pertama dan kedua, bayi masih mengalami pengaruh estrogen dari ibunya. Kanak-kanak, pertumbuhan alat kelamin tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti sampai masa pubertas. Kadang, hormon estrogen dan hormon endortropin lainnya sangat rendah. Pubertas berawal dari berfungsinya ovarium dan berakhir pada saat ovarium sudah berfungsi teratur. Pubertas pada wanita mulai kira-kira pada umur 8-14 tahun. Ciri-ciri usia pubertas: kelamin sekunder, menarse, dan perubahan fisik. Perkembangan ini terutama disebabkan aktivitas hormon estrogen. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid dengan 4-6 kromosom atau 2-3 sepasang kromosom. Oogonium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis membentuk oosit primer. Oogenesis telah dimulai saat bayi perempuan masih di dalam kandungan, yaitu pada saat janin berusia sekitar 5 bulan dan pada usia 6 bulan. Oosit primer akan membelah secara meiosis, namun meiosis tahap pertama pada meiosis primer ini tidak dilanjutkan sampai bayi perempuan tumbuh menjadi anak perempuan yang mengalami pubertas. Oosit primer tersebut berada dalam keadaan istirahat atau dorman. Masuki masa pubertas, anak perempuan akan mengalami perubahan hormon yang menyebabkan si oosit primer ini melanjutkan meiosis tahap pertamanya. Oosis yang mengalami meiosis pertama akan menghasilkan dua sel yang tidak sama ukurannya. Sel oosis pertama merupakan oosis yang berukuran normal atau besar, yang disebut oosis sekunder. Sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan polar pertama atau oosis primer. Selanjutnya, oosis sekunder meneruskan tahap meiosis kedua. Namun pada meiosis kedua, oosis sekunder tidak langsung selesai sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadi ovulasi. Hormon reproduksi pada wanita. Hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus, hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. 2. Hormon seks hipofisis anterior, hormon perangsang folikel, hormon luteonisasi. Hormon ini disekresi karena pelepasan GnRH dari hipotalamus. 3. Hormon ovarium atau estrogen dan progesteron sebagai respon terhadap hormon seks dan kelenjar hipofisis anterior dan wanita. Peran hormon dalam perkembangan oogenesis dan perkembangan reproduksi jauh lebih kompleks dibandingkan pada pria. Salah satu peran hormon pada wanita dalam proses reproduksi adalah dalam siklus menstruasi. Menstruasi siklus atau siklus normal dapat dibagi menjadi dua segmen, yaitu siklus ovarium atau indung telur dan siklus uterus atau rahim. Siklus indung telur terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu siklus folikuler dan siklus luteal. Sedangkan siklus uterus dibagi menjadi masa proliferasi atau pertumbuhan dan masa sekresi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibawahi oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Lepasnya ovum tersebut menyebabkan endometrium sobek atau meloro.
sehingga dindingnya menjadi nipis. Peluruhan pada endometrium yang mengandung pembuluh darah menyebabkan terjadinya pendarahan pada fase menstruasi. Pendarahan ini biasanya berlangsung selama 5 hari. Volume darah yang dikeluarkan rata-rata sekitar 50 ml. Pada fase praovulasi, ovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin atau gonadotropin merangsang hipofisis untuk mengeluarkan VSH. Adanya VSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel de Graaff dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepaskan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali proliferasi sel-sel penyusun dinding dalam uterus dan endometri. Fase ovulasi pertama pada saat mendekati fase ovulasi atau mendekati hari ke-14 terjadinya perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan reaksi umpan balik negatif atau penghambatan terhadap pelepasan VSH lebih lanjut dari apofisis. Kedua, penurunan konsentrasi VSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH. Ketiga, LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Pada saat inilah disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder di dalam folikel de Graaff dan siap membuahi oleh sperma. Keempat, umumnya ovulasi terjadi pada hari keempat. Selanjutnya ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder karena pengaruh LH dan FSH akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tetap memproduksi estrogen, namun tidak sebanyak folikel de Graaff memproduksi estrogen. Dan hormon lainnya juga yaitu progesteron. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menembakkan dinding dalam uterus atau endometrium dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi progesteron juga estrogen tersebut berguna untuk menyiapkan penanaman implantasi atau zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari 26 tidak terjadi pembuahan, berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan memiliki kemampuan produksi estrogen dan progesteron yang rendah, sehingga konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Pada kondisi ini, hipofisis menjadi aktif untuk melepaskan VSH dan selanjutnya LH, sehingga fase-fase ovulasi akan tersambung kembali dengan fase menstruasi. Berikutnya, pada setiap siklus dikenal 3 masa utama, yaitu masa menstruasi yang berlangsung selama 2-8 hari. Pada saat itu endometrium sel rahim dilepaskan sehingga timbul pendarahan dan hormon-hormon ovarium berada dalam kadar paling rendah. Hormon ovarium berada dalam kadar paling rendah pada masa proliferasi dari berhentinya darah menstruasi sampai hari ke-14. Setelah menstruasi berakhir, dimulailah fase proliferasi di mana terjadi perubahan dari stadi 2 funksionalis untuk mempersiapkan rahim untuk perlekatan janin. Pada fase ini, endometrium tumbuh kembali di antara hari ke-12 sampai 14. Dapat terjadi pelepasan sel telur dari indung telur disebut ovulasi. Masa sekresi adalah pada masa sesudah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron dikeluarkan dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat kondisi rahim siap untuk implantasi atau perlekatan janin ke dalam rahim. Yang terakhir yaitu ada fertilasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilasi umumnya terjadi segera setelah oosit sekunder memasuki oviduk. Namun sebelum sperma dapat memasuki oosit sekunder, pertama-tama sperma harus menembus berlapis-lapis sel granulosa
yang melekat di sisi luar osis sekunder yang disebut corona radiata. Kemudian sperma juga harus menembus lapisan sesudah corona radiata, yaitu zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan di sebelah dalam corona radiata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi alat reproduksi pada wanita. Semoga dapat dipahami dan mengerti